Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayat talabah, santri sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, meskipun kita tidak berada di asrama, berada di rumah masing-masing. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan antum semuanya di rumah bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan tambahan ilmu. Bisa saling asah dengan saudara di rumah, berdiskusi, bertanya dengan atau kepada orang tua, membaca buku, mengakses informasi dari berbagai media yang semuanya insya Allah kalau kita niati untuk menambah ilmu kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan tekad kita untuk menjadi rabbaniyun, orang-orang yang senantiasa belajar kitabullah, belajar Al-Quran, belajar syariat. Insya Allah akan memudahkan. Allah akan selalu memberi jalan keluar, memberi cara untuk kita tetap bisa belajar meskipun dalam kondisi wabah corona seperti yang kita alami hari ini. Sebagaimana di awal tadi saya bacakan surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kan tetapi jadilah kalian rabbaniyin dengan mengajarkan Al-Quran maupun belajar Al-Quran. Di rumah bisa kalian manfaatkan untuk tetap belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca tafsir, membaca kitab-kitab akidah, membaca kitab-kitab fikih, kitab-kitab sejarah dan sebagainya. Di rumah bukan dan tidak harus dijadikan alasan untuk berhenti dari belajar. Belajar bisa kita lakukan di mana saja dengan berbagai sarana apa saja yang memungkinkan. Dan Allah akan memberikan kemudahan ketika kita punya tekad azam yang kuat untuk terus menambah ilmu kita.
Oleh karena itu tidak selayaknya keberadaan kita di rumah dijadikan alasan untuk tidak belajar, lebih banyak ngegame, tiduran, tengkar dengan adik dan sebagainya. Tetap jadwalkan untuk menambah ilmu. Dalam kesempatan kali ini saya akan ingatkan kembali hadis yang sudah kita hafal bersama. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita teringat penjelasan tentang hadis ini, bahwa ternyata urusan niat, urusan hati itu adalah sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu. Kalau kita benar dalam urusan hati, sudah sepertiga paling tidak urusan dalam kita beramal ini benar. Tentu saja masih ada amalan-amalan yang lain, karena amalan itu dimensinya ada 3. Pertama ada amalul qalbi, amal yang dimensinya adalah hati. Yang kedua amalul lisan atau qaulul lisan, amal yang dimensinya adalah lisan. Perkataan kita itu merupakan amal juga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah amalul jawarih, perbuatan anggota badan kita. Kalau kita mau menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi anak soleh, maka harus baik di 3-tiganya ini, baik hatinya, lisannya, maupun perbuatan anggota badannya. Itu harus baik. Tentang baiknya hati, kita sudah tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk menjadikan hati kita ini baik kecuali dengan proses tazkiyatun nafas. Melalui proses tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 menerangkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu punya tugas yang pertama adalah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa manusia, membimbing manusia untuk mencapai kesucian hati. Yang kedua, mengajari manusia tentang kitab wal hikmah, mengajari manusia tentang Al-Quran dan Sunnah. Mengajari manusia tentang syariat. Nah, tanpa kesucian hati, tanpa kebersihan jiwa manusia, itu perbuatan baiknya itu seperti musang berbulu ayam, menipu. Manusia berbuat baik
tetapi hatinya sebenarnya buruk, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi dirinya sendiri dan bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hati yang baik, diberi hati yang khusyuk, diberi jiwa yang suci, yang bersih. Ini adalah pangkal dari kebaikan, dari seluruh kebaikan manusia. Itu adalah kebersihan hatinya. Nah, ayat thalabah, kalau kita ingin menjadi orang baik, tidak mau membersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita, maka itu nonsens. Bagaimana kita membimbing hati kita untuk senantiasa baik, senantiasa bersih? Ada beberapa amalan yang harus kita jaga sebagai sarana, wasilah untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Yang pertama ada amalan sholat. Nomor satu sholat, ya. Nomor satu sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau di rumah antum tidak mampu untuk menjaga sholat sebagaimana ketika di pesantren, sholat berjamaahnya, sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya, semuanya kalian ganti dengan game, ya, maka lambat laun keberadaan kalian di rumah itu merusak diri kamu sendiri. Kalau ingin tetap baik, jaga yang pertama adalah sholat. Coba, masih enggak sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah? Kalau sholat qobliyah dan ba'diyah itu sudah kalian tinggalkan, datang berjamaah ke masjid selalu terlambat, habis salam langsung bubar keluar dari masjid, tidak ada sholat qobliyah, tak ada sholat ba'diyah, tidak pernah zikir dan berdoa, hati kamu lambat laun akan mengeras. Itu sebenarnya musibah, musibah yang lebih berbahaya daripada corona sendiri. Lebih-lebih kalau sholat jamaahnya sudah tidak pernah di masjid, selalu terlambat, subuh jam 8 pagi, malam ngegame sampai jam 2 malam dan seterusnya, maka ini masalah. Jadi masalah sholat, jaga masalah sholat. Kemudian jangan lupa, walaupun dalam kondisi musibah seperti ini, hati kita itu butuh terus dipupuk kebaikannya, yaitu dengan infak. Apa hubungannya infak dengan kebersihan dan kebaikan hati kita? Kedermawanan itu ternyata pupuk kebaikan hati kita. Ibarat hati itu tanah, pupuknya itu adalah kebiasaan berinfak. Sekecil apapun memberi makan kepada orang lain, kebaikan memberi, mengeluarkan dari sebagian harta kita untuk orang lain, itu mengikis sifat kikir, sifat pelit. Sifat kikir itu penyakit hati. Jadi orang yang suka mengeluarkan hartanya
memberi makan orang lain, hati itu menjadi lembut. Care, peduli dengan orang lain. Jadi meskipun di rumah, sempatkan. Kalau memang masih ada uang saku, uang jajan dari orang tua, sisihkan itu untuk memberi. Hatta itu memberi adik sendiri, atau memberi untuk ibu, untuk orang tua. Loh, Ustadz ini dari ibu. Iya, memang diberikan kepada kamu oleh ibu. Tapi ketika itu kamu belikan makanan yang disukai ibu dan kamu berikan, itu amal soleh, itu bagus. Jangan diremehkan amalan seperti itu. Kepada kerabat, kepada tetangga, tetaplah kalian mempunyai kebiasaan untuk memberi. Infak. Ya. Ini melembutkan hati. Kemudian saum di rumah biasanya yang paling sulit dilakukan adalah saum. Mungkin karena kumpul kalian dengan adik-adik, dengan kakak-kakak, dengan orang tua, ya, senantiasa ada makanan dimasakkan terus. Ya, jadi amalan-amalan yang hilang, ya, amalan-amalan kebiasaan yang kalian lakukan di ma'had, ya, seperti saum bisa jadi tidak pernah dilakukan lagi. Padahal itu hal yang sangat baik. Termasuk tilawatul Quran, baik itu menghafalkan Quran, murojaah atau tikror mengulangi hafalan Al-Quran, membaca tafsirnya sekalian. Interaksi kita dengan Al-Quran itu jangan sampai hilang. Tetap jadwalkan. Bukan seberapa banyak juz yang kalian baca hari ini, tapi seberapa banyak waktu atau jadwal yang kalian berikan untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Apakah membaca banyak itu nggak baik, Ustaz? Bagus. Ya. Sehari kamu 5 juz, bagus. Tapi kalau kemudian seminggu tidak pernah lagi membaca Al-Quran, nah ini nggak baik. Terus, ya, tiap hari, ya, tiap hari berikan jadwal untuk interaksi dengan Al-Quran, menghafalnya, mengulang-ulang hafalan, ya, atau sekedar membaca, ya, tilawatul Quran. Sempatkan itu. Dan masih banyak hal yang lain, amalan-amalan kalian seperti zikir sobah, zikir masa, ya, itu jangan sampai hilang. Biasakan amalan-amalan tadi dijaga. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang kebaikannya, pengaruhnya, dampak positifnya itu pada hati kita, pada batin kita. Nah, di samping persoalan kebaikan hati sebagai dasar kebaikan seseorang, ya, berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah amal lisan, ya, amal lisan. Keberadaan kalian di rumah berkumpul dengan adik, dengan kakak, dengan keluarga, itu tidak terhindar lagi
kemungkinan cekcok sama adiknya, rebutan HP, rebutan laptop, rebutan makanan dan sebagainya, ya tengkar. Kita perlu hati-hati. Itu juga bagian ujian kesolehan kita. Setelah belajar di ma'had, di pesantren itu, mampu atau tidak kita itu menjaga kesolehan kita di rumah. Salah satunya adalah persoalan hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Karena cepat atau lambat keberadaan kalian jadi santri nanti akan terjun di tengah masyarakat juga. Miniatur masyarakat itu keluarga kalian. Maka berbaik-baiklah di tengah keluarga. Setelah memberikan perhatian terhadap kebaikan hati, menjaga hati, ya, maka yang Ustadz pesankan adalah persoalan dhabtul lisan. Ya. Bagaimana kita itu menjaga lisan. Ya. Lisan ini banyak penyakitnya yang kalau kita tidak sadari, keburukan lisan kita itu merusak amal soleh kita yang lain. Apa saja yang perlu kita hindari? Yang pertama, al-kalam fima la ya'ni. Al-kalamu fima la ya'nika. Ngomong atau bicara hal-hal yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya untuk kamu. Nah, ini nggak mudah, maka kita harus sering muhasabah, sering introspeksi diri, ya. Ngobrol ngalor ngidul, chatting ngalor ngidul dan seterusnya, ya, perlu dikendalikan. Hal-hal yang tidak memberi makna, tidak ada artinya, tidak bermanfaat, itu harus dikikis terus. Sampai betul-betul kita itu, lisan kita betul-betul hanya berbicara hal-hal yang baik. Dan itu makom orang bertingkat-tingkat dalam mengendalikan lisan. Maka baik kalian ada di pesantren maupun di rumah, perhatikan persoalan jaga lisan. Kemudian yang kedua, fudulul kalam, ya, ngobrol ngalor ngidul, ya, ndak karuan, banyak ngomong. Nah, ini harus dihindari. Nah, di rumah ngapain? Tidur melulu, Ustaz? Ya enggak. Fudulul kalam, banyak ngebel berjam-jam dengan temannya, enggak jelas, ya. Seakan-akan enggak ada pekerjaan lain. Padahal kalian perlu belajar membaca buku, ya. Perlu ada waktu untuk ngurusi diri sendiri, bajunya, lemarinya, ya. Jaga kesehatan badannya, olahraga, membantu ibu, membantu orang tua, membantu tetangga, ya, berinteraksi dengan tetangga dan sebagainya. Ya. Jangan sampai waktu itu dihabiskan, ya,
dengan ngobrol yang tidak ada gunanya. Ngobrol dibatasi, bukan tidak boleh. Karena pada kondisi tertentu ngobrol ya, atau berbahasa basi, saling sapa dengan tetangga dan sebagainya itu sangat penting, sangat baik. Tetapi kalau sudah fudulul kalam ya, ngalor ngidul ngobrol, apalagi cuma lewat HP dengan teman yang non jauh di sana, nah, itu hal-hal yang perlu kita kurangi. Kemudian yang ketiga adalah al-mira' wal jidal, debat. Debat itu biasanya kalau sudah meruncing akan merenggangkan hubungan baik. Kadang-kadang menyebabkan kita tergelincir dari hal yang benar karena pengen menang sendiri. Walaupun itu dengan adik, dengan kakak, dengan kerabat, dengan teman, maka kita harus punya tata krama di dalam berkomunikasi, interaksi dengan saudara-saudara kita itu. Hindari perdebatan-perdebatan yang merusak hubungan baik. Itu termasuk hal-hal atau penyakit lesan kita ya. Penyakit lesan kita yang merusak amal-amal kita. Kemudian bicara kotor ya. Al-fahsyu, bicara kasar, misuh, atau kalimat-kalimat yang tidak sopan. Itu juga harus kita waspadai. Bukan hanya menyakitkan orang, tetapi itu juga menurunkan martabat kita ya. Kehormatan diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi harus kita hindari perkataan-perkataan kotor ya. Perkataan-perkataan misuh, perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan kasar. Kemudian ya, kalimat-kalimat pelaknat ya, yang biasanya hari ini banyak di medsos ya. Orang itu kalau sudah debat di medsos itu keluar perkataan-perkataan kasar ya. Kalian jangan ikut-ikutan. Hindari hal-hal seperti itu nggak baik, walaupun dalam bentuk tulisan. Kita harus menjaga diri kita dari kebiasaan memaki orang, melaknat orang, mengutuk orang. Hal-hal yang itu sebenarnya merusak atau mencederai kehormatan diri kita sendiri. Ayatul labah. Jadi kebaikan hati seseorang itu sebagai pangkal kebaikan orang tersebut.
Orang yang hatinya baik, itu tercermin nanti lesannya juga baik. Kalau selama ini kita tidak bisa menjaga lesan kita, maka sebenarnya kita merusak diri kita. Maka jadilah kalian seorang muslim yang baik, hatinya baik, lesannya baik. Kepribadian seorang muslim yang baik pasti hatinya baik dan lesannya baik. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu, kalau orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan lesan maupun tangan kamu. Kalau orang lain itu tidak terganggu dengan lesan kita, tidak terganggu dengan perbuatan kita, baru kita itu menjadi orang muslim yang baik. Jadi mari kita membangun pribadi kita menjadi seorang muslim yang baik. Kalian adalah generasi yang disiapkan untuk jadi pemimpin di masa datang. Hari ini kalian adalah syabab, ya. Sababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin untuk masa datang. Siapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin, menjadi orang terbaik, menjadi orang yang bisa jadi panutan manusia yang lain. Itulah muslim yang hebat, ketika dia bisa menjadi panutan untuk manusia yang lain, kedua teladan untuk orang lain. Mulailah dari diri kalian sendiri, mulailah dari sekarang. Ketika kita mampu untuk tampil menjadi seorang muslim yang berkepribadian baik, kelak kita akan menjadi pemimpin yang baik. Setidaknya pemimpin dalam rumah tangga kita, untuk anak-anak kalian di kemudian hari. Selamat belajar di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sekian, salam untuk keluarga, dan sekali lagi jangan lupa tetap belajar di mana saja dan kapan saja. Jadwalkan, alokasikan waktu untuk menambah ilmu. Allah akan angkat derajat kalian dengan ilmu dan iman kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.